Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rayhana Mayer Hadrian. Di sini saya akan membahas sebuah berita yang sedang marak terdengar di kuping masyarakat. Di tengah kondisi hidup yang makin mahal, kabar soal rencana pemerintah yang mau mengecek ulang bahkan mungkin menghapus berbagai jenis subsidi langsung bikin suasana ramai. Mulai dari warung kopi, grup WhatsApp keluarga, sampai lini masa medsos, orang-orang pada heboh membahasnya. Banyak yang khawatir langkah ini cuma makin ngasih ruang pasar bebas yang akhir-akhir ini kerasa semakin dominan, sementara nasib rakyat kecil justru makin terpinggirkan. Soalnya, buat sebagian besar masyarakat, subsidi itu bukan sekedar angka di APBN, tapi jadi penyelamat sehari-hari. Seperti biar bensin masih terjangkau, listrik nggak mencekik, dan harga kebutuhan pokok nggak makin naik. Jadi wajar kalau isu ini langsung jadi sorotan utama dan bikin banyak orang merasa was-was. Jadi judul yang akan saya bacakan yaitu tentang polemik penghapusan subsidi dalam cengkraman rezim pasar bebas yang kian menguat di Indonesia. Yang pertama-tama yaitu ada diskusi mengenai rencana pemerintah untuk meninjau ulang bahkan menghapus skema subsidi untuk berbagai sektor vital mulai dari energi seperti BBM dan listrik, pangan hingga pertanian kembali memanas, memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat Indonesia. Narasi yang berkembang di ruang publik adalah bahwa kebijakan ini secara efektif dan memperarah cengkraman pasar bebas yang sering kali dianggap rakus dan abai terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Isu ini dengan cepat menjadi perbincangan paling hangat, tidak hanya di kalangan elit ekonom, birokrat, dan politisi di gedung parlemen, tetapi juga meresap hingga ke warung-warung kopi di pinggir jalan, lalu pasar tradisional, dan membanjiri lini masa media sosial dengan berbagai sentimen, dari kekhawatiran hingga amarah. Alasan perdebatan ini berakar kuat dari benturan ideologi ekonomi klasik, intervensi negara versus mekanisme pasar murni, dorongan untuk mengurangi subsidi sering kali disandarkan pada doktrin neoliberalisme, dan konsensus lembaga donor internasional yang secara historis cenderung mengharamkan subsidi. Sebagai bentuk distori pasar yang tidak efisien, pemerintah melalui kementerian terkait secara konsisten mengemukakan argumen bahwa langkah ini diperlukan demi efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN, menjaga iklim investasi yang sehat dan mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang. Tujuannya diklaim untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan mandiri. Namun, bagi mayoritas masyarakat, terutama mereka yang berada di segmen ekonomi menengah ke bawah, alasan-alasan makroekonomi tersebut terasa sangat abstrak. Mereka memandang subsidi sebagai satu-satunya jaringan pengaman ekonomi yang nyata dan krusial dalam menghadapi himpitan biaya hidup sehari-hari. Ketika subsidi ditarik atau dihapus, dampaknya langsung terasa seperti harga bahan bakar yang melambung, lalu tarif dasar listrik meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Kenaikan biaya produksi di sektor pertanian dan perikanan pun juga ikut terimbas, menciptakan efek domino inflasi yang menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan pada akhirnya menyebabkan gejolak sosial serta ketidakpastian ekonomi rumah tangga. Sensitivitas isu ini terbukti dari reaksi cepat publik dan berbagai pemangku kepentingan.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL, sebelumnya pernah menyoroti betapa cepatnya informasi, baik benar maupun salah, menyebar terkait kebijakan pemerintah mengindikasikan betapa rentannya isu subsidi menjadi bola api di ruang digital. Secara empiris dan historis, studi kasus di berbagai negara yang mengadopsi penuh rezim pasar bebas tanpa mekanisme bantuan sosial atau subsidi yang kuat menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam ketimpangan sosial atau Gini ratio. Laporan dari berbagai organisasi non-pemerintah seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI sering menyoroti berbagai sistem ekonomi kapitalistik neoliberal yang mengutamakan keuntungan korporasi cenderung menjauhkan pemerintah dari mandat konstitusionalnya, yakni menyejahterakan rakyat. Kesimpulan dari berita yang saya bacakan tadi yaitu polemik mengenai penghapusan atau pengurangan subsidi bukanlah sekedar masalah teknis perhitungan ekonomi dalam neraca APBN, melainkan isu fundamental mengenai keadilan sosial, keberpihakan negara, dan model ekonomi macam apa yang ingin kita anut. Ini adalah pertarungan narasi antara efisiensi pasar dan kewajiban moral negara. Jika pemerintah tetap bersikukuh untuk mengurangi subsidi secara drastis tanpa adanya solusi mitigasi yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan seperti sistem bantuan langsung yang transparan dan tidak rentan korupsi, kekhawatiran akan pasar yang semakin rakus dan potensi ketidakstabilan sosial akan terus menghantui stabilitas nasional. Lalu yang terakhir itu ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti apakah penghapusan subsidi benar-benar meningkatkan efisiensi ekonomi atau justru memperbesar kesenjangan sosial? Lalu siapa pihak yang paling diuntungkan dan paling dirugikan ketika subsidi dihapus dalam sistem pasar bebas? Lalu apakah alasan pemerintah menghapus subsidi lebih bersifat ekonomi atau ada kepentingan politik di baliknya? Oke, sekian berita yang saya bacakan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.